Kebayang nggak kalau unicorn selucu ini ternyata dia bisa jadi monster loh? Hah? Gimana ya? Kisah ini berawal dari seorang anak bernama Ridley. Dia sedang menemani ayahnya untuk bertugas keluar kota. Ayahnya ini seorang pengacara, jadi kali ini dia bertugas untuk ke rumah seorang sultan nih. Dia mau membahas tentang pembagian warisan keluarga itu. Selama perjalanan, ayahnya ini kurang konsentrasi, sehingga mereka menabrak sesuatu. Mereka seperti menabrak seekor hewan. Kemudian ayah dan anak ini turun dari mobil. Mereka pun mencoba mendekat ke hewan itu. Ketika dilihat, ternyata itu seekor unicorn. Ridley refleks memegang tanduk unicorn itu. Dia seperti terhubung dengan unicornnya. Tiba-tiba dia tersadar karena ayahnya ngebun-bun unicorn itu. Singkat cerita, anak dan ayah itu sampai di rumah sultan ini. Ternyata mereka membawa unicornnya di dalam bagasi mobil mereka. Mereka disambut oleh Shepard, anak dari sultan ini, dan juga ibunya yaitu Belinda. Mereka langsung ke ruang di mana sultan ini berada. Sultan ini bernama Odell. Ridley terlihat sangat gelisah, jadi ayahnya menyarankan untuk dia menenangkan diri di luar. Ridley sepertinya masih penasaran, jadi dia mengintip mobilnya dari balik jendela. Ketika mencuci muka di kamar mandi, Ridley sangat kaget karena jerawatnya pada hilang. Sementara itu, ayahnya sedang sibuk membahas pembagian warisan di keluarga Odell. Tiba-tiba unicorn itu bergerak. Ridley meminta ke ayahnya untuk segera pulang karena Ridley ngerasa ini tidak beres deh. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada suara dari mobil mereka. Ayah Ridley yang panik, dia langsung bergegas minta izin untuk pulang kepada keluarga Odell. Tapi sayangnya mereka langsung dihadang penjaga. Penjaga yang menyadari bilang kalau ada yang tidak beres dengan mobilmu. Mereka pun langsung keluar. Tidak lama, unicorn itu langsung keluar dari dalam mobil. Unicorn itu langsung didor oleh penjaga di sana. Akhirnya ayah Ridley menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Ridley mengatakan bahwa jerawatnya hilang ketika terkena darah unicorn. Lalu ayahnya pun sadar kalau alerginya pun menghilang juga. Odell yang mendengar hal itu, dia langsung penasaran. Dia memutuskan untuk memanggil ilmuwan untuk meneliti unicorn itu. Ridley merasa bersalah karena dia mengatakan hal itu. Malamnya, ayah dan anak ini sedang berbincang. Anaknya mengatakan kalau dia sepertinya terhubung dengan unicorn itu. Namun ayahnya tidak percaya. Ayahnya mengira dia hanya mengalami trauma atas kejadian itu. Ayahnya pun keluar dari kamar Ridley. Ketika Ridley sedang melihat foto mendiang ibunya, dia melihat sebuah lukisan di foto itu. Dia pun langsung mencarinya di internet. Ayahnya pergi menemui Shepard. Ketika sedang berbincang, mereka mendengar sesuatu, mendengar suara dari tengah hutan. Suara misterius. Mereka pun ketakutan dan akhirnya masuk ke dalam. Suara itu sampai terdengar loh ke kamar Ridley. Ridley sedang menonton video tentang lukisan legenda unicorn. Malam itu Ridley sampai mimpi buruk loh. Dia mimpi menjadi seekor unicorn. Paginya ayah dan anak ini diperiksa oleh dua ilmuwan. Lalu para ilmuwan ini menjelaskan bahwa ini bukan sekedar kuda dan juga tanduknya itu selalu memancarkan gelombang elektromagnetik. Di situ Ridley mencoba untuk mengatakan ke ayahnya kalau ini tidak beres. Mereka tidak boleh melakukan itu, tapi ayahnya tidak percaya.
Karena Odell memiliki sakit kanker dan divonis hidupnya itu udah tidak lama. Jadi dia memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan. Ridley pun keluar untuk mencari udara segar. Ketika di hutan, dia merasakan ada hal aneh. Dia pun ketakutan dan kembali pulang. Dia pun fokus untuk mencari tentang legenda unicorn. Ketika itu, semua orang kaget karena Odell tiba-tiba sehat kembali loh. Ketika diperiksa, ternyata sakit kankernya sudah hilang. Odell pun sangat senang. Dia mulai memikirkan untuk membuat obat dari darah unicorn ini. Mereka pun langsung merencanakan untuk mereplikasi darah tersebut. Semua orang terlihat sangat sibuk. Sedangkan Ridley, dia mencoba untuk memberitahu pada mereka kalau hal ini tidak benar. Hal ini tidak boleh dilakukan, tapi mereka tidak ada yang percaya. Mereka justru meremehkan Ridley. Ridley terlihat kesal. Dia pun pergi keluar. Sedangkan semua orang sibuk untuk memindahkan unicorn ke laboratorium yang lebih besar. Tiba-tiba listrik di sana mati dan juga HP tidak bisa digunakan. Mereka sedikit bingung dan juga panik. Ayah Ridley mengecek keadaan di sana, tapi tiba-tiba satu ilmuwan tertusuk oleh tanduk unicorn. Ternyata di luar sana ada seekor unicorn yang sedang mengamuk. Semua orang pun panik ketakutan. Ayah Ridley menyusul Ridley ke mobil. Unicorn itu benar-benar membabi buta. Dia menyerang siapa saja yang ada di sana. Akhirnya Ridley berhasil kabur. Unicorn itu mengejar, tapi anehnya unicorn itu sama sekali tidak menyerang Ridley. Ketika Ridley mau memegang tanduknya, tiba-tiba unicorn itu didor oleh penjaga di sana. Unicorn itu langsung kabur kembali ke hutan. Mereka berkumpul di satu ruangan. Mereka terlihat sedikit berdebat karena Ridley mengatakan kalau dia seakan-akan terhubung dengan unicorn itu. Keluarga Odell justru malah makin meremehkannya. Dan keluarga Odell ini terlihat sekali obsesinya untuk memiliki unicorn yang lain. Mereka pun berencana untuk menangkap unicorn itu di hutan. Akhirnya Odell, dua penjaga dan juga ayah Ridley pergi ke dalam hutan. Ridley mencoba untuk mencegah ayahnya untuk tidak ikut, tapi ayahnya ini tidak punya pilihan lain selain ikut bersama Odell ke dalam hutan. Di sisi lain, Shepard memaksa ilmuwan yang selamat untuk tetap melanjutkan penelitiannya. Dia mencoba membujuknya. Malah Shepard ini punya rencana lain. Sepertinya dia ingin menggunakan tanduk unicorn itu untuk keperluannya sendiri. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, mereka mencari keberadaan unicorn itu di dalam hutan. Ridley mulai mempelajari lagi tentang lukisan unicorn itu. Dia pun menyadari kalau ternyata unicorn itu bukan dibangkitkan kembali, melainkan dia bisa hidup kembali. Di sisi lain, Shepard ini maksa ilmuwan itu untuk memotong tanduknya lalu diberikan kepadanya. Sementara itu di hutan mereka berhasil menemukan unicorn itu. Lalu ayah Ridley menerima pesan peringatan dari Ridley untuk segera kabur dari sana. Tiba-tiba unicorn itu menyerang mereka. Tapi untungnya ayah Ridley dan Odell berhasil kabur dari sana. Namun sayangnya belum sempat masuk, Odell dikepung oleh dua unicorn. Awalnya dia mengira dia berhasil menjinakkan unicorn itu, tapi dia malah dibunbun oleh unicorn itu. Semua orang panik ketakutan. Ridley mengatakan sepertinya unicorn di luar adalah orang tua dari anak unicorn ini. Dia menyarankan untuk mengembalikan anak unicorn ini kepada orang tuanya agar mereka berhenti diserang oleh unicorn itu.
penjaga ditugaskan untuk membuka gerbang secara manual karena listrik di sana padam. Sedangkan ilmuwan ditugaskan untuk membawa anak unicorn ini keluar rumah. Ketika sudah di luar, mereka kira semua aman. Ternyata unicorn itu langsung menyerang ilmuwan tersebut. Mereka langsung panik. Yang lain masuk ke dalam rumah kembali, sedangkan penjaga berhasil kabur keluar. Di dalam rumah mereka sangat ketakutan, padahal anak unicorn itu sudah diserahkan. Tapi dua unicorn ini masih terus menyerang mereka. Sepertinya ada hal lain yang dicari oleh unicorn itu. Sepertinya Shepard mengetahui sesuatu deh. Dia mencoba untuk menahan Ridley. Tidak lama unicorn itu masuk ke dalam rumah. Mereka langsung lari. Ayah dan anak ini lari ke lantai atas, sedangkan Shepard dan ibunya tetap berada di lantai bawah. Ridley dan ayahnya bersembunyi di dalam kamar. Unicorn itu masih tetap mencari mereka. Sedangkan Shepard, dia masih berusaha untuk membawa tabung yang berisi tanduk unicorn itu pergi bersamanya. Dia dan ibunya bersembunyi. Tapi ketika tabung itu dibuka, ternyata isinya kosong. Ridley masih penasaran kenapa unicorn itu masih mengejar mereka. Ternyata tanduk unicorn itu dibawa oleh ayahnya. Ayahnya pun meminta maaf karena ayahnya terlalu egois. Sementara itu, Shepard dan ibunya masih bersembunyi. Mereka mengira unicorn itu telah pergi. Tapi tiba-tiba unicorn itu langsung menyerang ibunya. Untuk menyelamatkan Ridley, ayahnya mengunci Ridley di balkon. Awalnya, Shepard mau menolong ibunya dari serangan unicorn itu. Tapi entah kenapa Shepard malahan pergi. Ayahnya memancing unicorn itu keluar supaya tidak menyerang Ridley. Ridley bisa kabur dari balkon dengan cara melompat ke bawah. Tiba-tiba dari arah belakang, Shepard mengarahkan panahnya ke Ridley. Kalian masih ingat nggak tentang lukisan legenda unicorn? Di sana kan menyebutkan bahwa hanya gadis berhati murni yang bisa menjinakkan unicorn. Nah, si Shepard ini berpikir kalau Ridley bisa menjinakkan para unicorn itu. Unicorn itu keluar dari rumah. Ridley sangat ketakutan. Dia benar-benar sudah pasrah. Tapi ternyata unicorn itu justru jinak kepada Ridley. Shepard yang serakah, dia langsung mengikat kaki unicorn dengan tali. Tidak lama, ayah Ridley datang, membawa satu ekor unicorn yang lain. Unicorn itu sama, dia juga jinak terhadap Ridley. Shepard ini benar-benar deh, setelah kejadian ini dia masih aja memikirkan tentang bisnis. Ayah Ridley sangat kesal, dia pun menusuk ke Shepard. Tapi sayangnya karena Shepard memegang panah, dia juga menusuk ayah Ridley. Tapi si Shepard ini akhirnya kena karma secara instan, dia ditendang oleh unicorn itu. Karena kehabisan banyak darah, akhirnya ayah Ridley tidak bisa diselamatkan. Tapi unicorn itu tiba-tiba menyeret ayah Ridley untuk disandarkan ke anak mereka. Lalu dua unicorn ini seperti menggabungkan kekuatan. Tidak lama kemudian, anak unicorn dan juga ayah Ridley hidup kembali. Dan juga unicorn yang tadinya sangat menyeramkan berubah menjadi putih dan cantik lagi. Ketiga unicorn ini kembali ke hutan. Tidak lama, sang penjaga rumah dan juga polisi datang. Sialnya, hanya sisa mereka berdua. Jadi, ayah dan anak ini ditetapkan sebagai tersangka. Ketika di perjalanan, ketiga unicorn ini mengikuti mereka. Mereka kira unicorn ini akan mengucapkan selamat tinggal atau salam perpisahan. Ternyata unicorn ini mau membantu Ridley dan ayahnya untuk keluar dari mobil polisi itu. Tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh unicorn itu. Cerita pun selesai. Menurut kalian gimana nih filmnya? Oh iya, jangan lupa subscribe akun ini ya, supaya you nonton makin semangat lagi kontennya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi.